Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Jadi masuk kartu grafis unit only. Ini ukurannya kecil banget ya. Dan ini juga kartu grafis legendary. Untuk seri GTX 1050 2GB 3DDR5. Ini aku dapetin dari user ya. Tentunya copotan dari PC-nya. Ukuran ITX ya. Dual fan tapi ITX ya. Ini hanya ada dari Zotac Gaming GTX 1050 2GB GDDR5. Dual fan OC ya, ini aku dapetin unit only. Kondisi unitnya juga masih sangat terawat ya, performa juga masih mantap. Dual fan, heatsinknya juga masih terawat ya. Untuk PCI Express generasi 3.0 ya. Yang istimewa tentunya tanpa pin power ya. Dan tentunya untuk kartu grafis ini lebih powerful dari generasi 70, 90. Dan ini di posisi yang generasi 10 ya. Sebelum 1050 Ti ini ada 1050 dulu guys yang 2GB. Ini jadi compact kecil ya, non pin power, cukup plug and play, langsung install driver dan siap pakai. Ada 3 display port, HDMI port dan DVI port, dengan partnya juga masih terawat lah ya, masih cukup oke, mantap. Dan untuk di bagian backplate-nya juga masih mulus, bening ya. Tentunya bukan unit servisan ini, aku pastiin ya, semua berjalan dengan baik, maksimal. Dan ini ada segel dari tokonya aja, tentunya garansi udah berakhir. Untuk spesifikasinya GeForce GTX 92 GB OC, mantap, 128 bit ya, GDDR5, mantap jiwa. Oke, kita akan pasang kerik ya, kita akan tes bagaimana performa dan kinerja dari kartu grafisnya guys. Let's go. Zotac Dual GTX 1050 2GB ya, kipasnya ya masih aman ya, senyap, non pin power, TDP 100 watt sampai 140-an all device. Display port HDMI tercolok dan tampil di layar dengan baik ya. Suhu adem guys, 34 37 ya. Kita akan benchmark kayak ini, benchmark tipis-tipis nih. Untuk kelas 1052 GB. Oke, recordingnya started ya, 100 watt sampai 120-an all device. Kita coba look up spesifikasi kartu grafisnya. Ini untuk referensi aja, pakai yang OEM. Jadi ini dia adalah arsitektur Pascal, 3300 juta transistor, direksinya 12_1 ya. Kartu grafis ini non pin power, TDP 75 watt, juga support supply 250 watt, ada HDMI, DVI dan DisplayPort. Ini aku pakai DisplayPort dan HDMI, memorinya 2GB GDDR5. Langsung aja kita benchmark ya, karena ini versi 1050, kita benchmark ringan pakai Nitride di 1080p. Langsung kita running sambil screen recording nih gue rekam ya. Jadi ini kartu grafis santuy tipis-tipis guys, untuk multimedia aja ya. Voltase normal ya di 0,675 sampai 0,812 volt, GPU power 35 sampai 37 watt. Kipas muter 45% RPM, all device. Nitride grafik T1. Mantap, 120 fps guys, gokil. 47 derajat, powernya 66 watt, usage 98-99% ya. VRAM kepakai cuma 1,4 GB guys, jadi ini main GTA masih bisa nih pakai ini. 1050 ya, clock speednya di 1800an, temperatur stabil 53 derajat Celcius. Buat meter nih yang perlu kita intip di under 170 watt guys. Jadi kalau kalian pakai PSU 250 watt masih aman ya, selama tidak ada drop ya. Ini berjalan mulus banget nih, stabil di 100an fps guys, mantap. Gokil, 120-an fps. Kipas masih sangat aman nih, mantap ya. Putarannya masih sangat aman guys, 67 watt. Lanjut nih ke grafik test 2 yang notabene ini bisa 180-an fps mungkin. Ini kita tunggu ya, kita lihat ya. Ini aku screen recording nih, 190 fps guys, VRAM 2GB, berjalan mulus. Tentunya ini di atas 750 Ti ya, perlu diketahui guys, karena direksinya udah 12. Ini berjalan di DirectX 3D 12 64 kali atau 64 bit mungkin ya. Berjalan mulus, lancar jaya, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Berjalannya bahkan tembus 220-an fps. Gokil, main Valorant masih bisa nih sambil mermelek nih guys. Untuk kartu grafis ini yang tentunya ini murah meriah guys.
Untuk display multimedia ini masih sangat oke lah ya. Untuk edit tipis masih aman, edit video tipis juga masih aman, CapCut atau Filmora masih sangat aman. 64 derajat Celcius, gokil. Mentok nih 64 65 ya. Untuk ukuran ITX jadi masih sangat aman. Kalau kalian mau ngedesain PC kecil, ini bisa jadi pilihan yang menarik nih. Lanjut ke CPU test, ini mungkin sebenarnya bisa di skip ya, tapi tetap kita harus lewati biar skornya valid. Gokil, mentok cuma di 65 derajat Celcius, konsumsi dari 69 watt, GPU clock, memory clock juga achieve performa maksimalnya dengan baik. Kipas cuma muter di 49% ya RPM dan skornya good 20.500. Dan kita compare result ya, 3D Mark valid result dengan skornya better than 35% of all result. Kita lihat dari sensor di sini stabil ya untuk grafik test 1 dan grafik test 2. Ini yang turun ini karena ada CPU test, kartu grafis cenderung idle. Untuk sensor ya semua bekerja dengan baik. Kita lihat di GPU set, GPU clock bisa achieve 1800-an, memory clock 1750-an, jadi normal. Temperatur juga oke, 65 derajat Celcius ya. Mungkin tuh kalau di maintenance juga masih sangat aman. Kemudian kipas muter 49% RPM dan GPU loss bisa achieve 99%, mantap. Dan konsumsi daya mentok di 69,6 watt ya, average-nya di 42 watt, idle-nya 35 watt, minimal di 35 watt. Jadi masih sangat bagus guys kartu grafis ini. Walaupun ini legendary untuk kartu grafis legend, tapi dia masih bisa kita pakai untuk kebutuhan hari-hari gini guys. Dual monitor, edit render, multimedia, semua bisa bekerja dengan baik. Buat teman-teman yang butuh, ada Zotac Dual Fan ITX GTX 50. Bisa mampir lapor di kita akan lanjut tes kategori berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.